Sekarang kita bahas. Coba nih, kita lihat punyanya Muhammad Rafi Alfiansa Sondah siapa? Dipanggilnya siapa biasanya? Sondah. Rafi, Sondah siapa sih dipanggilnya? Sondah. Kita lihat nih, kita cek bareng-bareng. Kalimat pertama dia nulis, Budi bermain bola di teras tadi sore. Budi bermain bola di teras tadi sore. Menurut kalian ini kalimat bukan? Subjeknya mana? Budi. Terus predikatnya? Bermain. Objeknya? Keterangannya? Di teras tadi sore. Ini kalimat lengkap banget nih. Keterangannya ada tempat, ada waktu. Ini udah sesuai. Kalimat berarti benar. Kalimat. Ya benar. Punyanya Sondah ini benar. 1, itu kita jadi sampel 1. Sondah benar tadi. Kemudian siapa ini namanya? Fadli Zil Ikrom, siapa? Dipanggil siapa? Zili. Kita baca nih kalimatnya. Saya pergi ke pasar di pagi hari. Saya pergi ke pasar di pagi hari. Kalimat jenis apa nih? SPOK, SPO, SP atau apa? SPOK. Saya pergi ke pasar di pagi hari. Subjeknya mana? Saya. Predikatnya? Pergi. Objeknya? Pasar. Ke pasar. Objek. Ke pasar ini objek. Pasar objek atau apa? Berarti pola kalimatnya apa? SPK. SPK apa? Benar ya kalimatnya? Selanjutnya punya Faris Alwan Hadi. Faris Alwan Hadi. Nih. Saya mengikuti acara seminar. Saya mengikuti acara seminar. Kalimat ini. Kalimat tertentu. Coba kita cek dulu. Subjeknya apa? Saya mengikuti acara seminar. Saya. Predikatnya? Acara seminar apa? Acara seminar apa? Objek. Karena acara seminar kan bukan waktu. Bukan tempat juga. Kecuali saya mengikuti acara seminar di Bandung misalnya. Di SPO ya. Selanjutnya punya Hakim. Mana Hakim? Hakim. Saya makan nasi di dapur. Benar, benar kalimat ini. S-nya apa? Subjeknya? Makan itu apa? Nasi apa? Di dapur apa? Terangan apa? Waktu? Pak, Kim. Nah, Muhammad Naufal. Yang mana Muhammad Naufal? Pandu melanjutkan pendidikan kedokteran. Ini kalimat. Pandu melanjutkan pendidikan kedokteran kalimat bukan? Benar dong ya. Pandu itu subjek ya. Melanjutkan predikat. Pendidikan kedokteran apa? Objek. Ya. Nah, lanjutnya. Pandu. Wah, Pandunya udah. Pandu mana Pandu? DL itu. Cerita lo. Pandu, saya sedang belajar di LRC. Benar ya? Nah, kita singkat aja. Selanjutnya Juna nih, kalimatnya keren-keren Juna ini. Benar. Bukan kalimat. Bikinannya keren-keren. Tapi kita selidiki dulu apakah kalimat atau bukan. Hidup bagaikan air mengalir. Kenapa air mengalir? Hidup bagaikan air mengalir. Kita ambil itu aja ya. Kalimat bukan? Ungkapan ya. Sebetulnya bisa disebut kalimat, tapi ini bukan kalimat sempurna yang kita pelajari di awal. Tapi bisa kalimat. Tapi kalimat lanjutan lah itu ada bahasannya tersendiri. Selanjutnya, kalau kita pengen bikin kalimat, hidup bagaikan air mengalir, jadi gimana biar ada kata-kata air dan mengalir? Misalnya, dijadikan kalimat. Gimana? Ada kata air dan mengalir, supaya jadi kalimat itu gimana? Ya nggak usah, sebenarnya langsung aja, air mengalir, itu kalimat. Airnya, air apa? Air subjek. Mengalir apa? Subjek dan predikat bisa jadi kalimat kan? Ya itu bisa. Air mengalir aja cukup. Selanjutnya punya Muhammad Hanif. Yang mana Muhammad Hanif? Muhammad Hanif. Saya belajar di pagi hari. Benar ya? Saya belajar pagi hari.
Terus M Yudhistira. Yudhis ini namanya Yudhistira. Iya. Wah, luar biasa ya. Cerita ini ya. Coba kita ambil di awal deh. Saya sedang makan ini. Waktu itu saya sedang makan. Ini kalimat bukan? Waktu itu saya sedang makan. Tapi kenapa keterangannya di awal? Kalimat, tapi kita sepakat ini kalimat ya. Ya, ini kalimat. Bisa kalimat seperti ini, tapi ada baiknya kita dari awal dulu. Yang subjek, awal, keterangan, di akhir. Karena itu lebih memudahkan. Kayak ada yang jurusan bahasa di sini. Nah, dalam pelajaran bahasa ini, keterangan waktu atau tempat biasanya di akhir kan? Bisa juga di awal, tapi umumnya tuh di akhir kata keterangan itu. Terus punya M. Rizky Raihan. Ya, betul namanya? Yang mana orangnya? Rizky. Menurut saya olahraga itu penting. Kalimat ini. Kalimatnya. Menurut saya enggak, gimana tuh? Menurut saya olahraga itu penting. Sebenarnya ini kalimat. Tapi menurut saya bisa dihapus. Kita langsung ke olahraga itu penting. Olahraga itu subjeknya penting itu keterangan. Tapi ini bukan kalimat yang dalam bahasan kita ini bisa dipelajari lebih lanjut. Adapun untuk jadikan kalimat kata saya dan olahraga, saya berolahraga. Karena olahraga di situ bukan kata kerja. Harus kita tambahkan ber supaya jadi kata kerja. Saya olahraga. Ini sebenarnya salah. Secara kebahasaan salah. Tapi kalau kita ngobrol saya olahraga nggak apa-apa. Tapi ketika ditulis keliru. Yang benar harus kita kata ber. Saya berolahraga. Kayak semangat. Saya semangat. Benar nggak secara kalimat? Benar aja kalau kita ngobrol gitu ya. Orang paham. Tapi kalau ditulis bersemangat. Saya memiliki semangat kan itu. Saya berolahraga, saya sedang berolahraga. Terus selanjutnya Muhammad Yasir. Apa ya? Saya pakai baju dalam kelas. Benar ya kalimat. Kalimat yang ya gitu. Figor, yang mana figor? A-nya apa? Figor A kan ya? A-nya apa? Saya mengantuk. Saya mengantuk kalimat bukan? Saya mengantuk. Kalimat bukan? Kalimat. Kalimat fiktif atau fakta? Fiktif. Saya mengantuk kalimatnya. Selanjutnya Rifan. Ulibas. Ibu saya sedang memasak di dapur. Kalimat ya. Sepakat kita. 3 lagi. Kedrik Azman. Ibu membeli sayur di pasar. Kalimat bukan? Kalimat. Benar, kalimat. Ini siapa ini? Ozan. Siapa? Ozan. Dia merasa tidak senang. Kalimat. Kalimat apa ini? Susunannya gimana yang tadi? Dia itu apa? Merasa tidak senang apa? Tidak senang apa? Oh dia tidak senang objek, tidak senang berarti bisa diraba ya? Keterangan apa? Keterangan sifat itu bisa. Aterbia, keterangan sifat itu selanjutnya. Kita yang dari awal-awal dulu aja lah ya. Tapi bisa, ini bisa. Kalimat termasuk kalimat. Selanjutnya Dre Kans Ahmad. Saya punya mobil. Kalimat itu. Saya itu apa? Subjek. Punya. Predikat mobil. Mobil. Objek keterangan nih. Saya punya mobil. Mobil itu objek. Karena mobil bukan sifat. Iya ada nggak? Dia itu sifatnya mobil. Ada kalau dalam bahasa Inggris ya mobile gitu ya. Dia bukan waktu juga. Mobil bukan waktu kan. Saya makan di mobil. Itu tempat bisa. Tapi ketika ada preposisi itu. Tapi ketika saya punya mobil, mobil di sini bermakna benda. Dan benda itu kalau nggak objek ya subjek. Saya. Sebagian besar dari kita ternyata udah bisa membuat kalimat. Walaupun ada tadi yang hidup bagai air mengalir itu kalimat sebenarnya. Kalimat bijak. Ya. Gak apa-apa, itu bagus. Cuma ketika kita belajar, kita harus belajar itu dari awal. Dari dasarnya. Membuat kalimat seperti itu juga. Gak usah bikin yang megah-megah lah. Yang terlihat puitis segala macam. Dari yang sederhana dulu.
saya makan, saya belajar, yang dekat-dekat dulu. Baru selanjutnya nanti kita bikin kalimat yang lebih lanjut. Begitu juga buku cerita misalnya. Sini ada buku fiksi nggak sih? Ada nggak? Banyak. Coba yang dekat rak buku fiksi boleh ini nggak? Ini Pak. Yang fiksi Pak. Kita telah langsung coba dari sumbernya, atau buku non fiksi juga bisa sih sebenarnya. Asar jam berapa ya? Itu nggak ada yang lebih tebal. Ya. Taiko yang dibaca Ozan aja. Coba mungkin tebal banget. Bacanya dari kelas 10 sampai kelas 12 ini. Udah baca sampai mana Pak Ozan? Oh, luar biasa. Kelas berapa? Kelas 11. Wah, kelas 12 sekarang ya. Nih coba kita baca kalimat pertama deh. Kalimat pertama dalam fiksi ini nanti ini untuk kalau masih lanjut ya, atau masih ada kegiatannya. Untuk pelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat kalimat pembuka yang menarik. Karena nggak setiap buku itu menarik, ya nggak? Al-Quran kalimat pembukanya apa coba? Apa sih? Yang benar? Bismillahirrahmanirrahim. Pelamunan atau korong? Coba kita lihat dari Al-Quran deh tuh. Tapi itu nanti deh untuk belajar kalimat pembuka. Tertarik nggak belajar cara membuat kalimat pembuka yang menarik? Enggak. Coba kita bahas sedikit deh itu. Bismillahirrahmanirrahim itu kalimat pertama yang menarik. Bismillahirrahmanirrahim coba. Buku yang awalnya langsung bismillah. Selain buku yang umum ya. Awalnya langsung nyebut nama Tuhan coba. Jarang buku kayak gitu. Coba Taiko. Kita lihat apa langsung nyebut nama Tuhan apa enggak? Taiko kalimat pertamanya itu tawonku. Itu tawonku. Cuma ini kutipan dialog sih ya. Ini kalimat bukan menurut kalian? Iya. Secara umum kalimat, tapi dalam yang kita bahas bukan, karena nggak jelas ini tawonku apa, tawonnya siapa gitu ya, akunya siapa, dan lain sebagainya. Itu, tapi kalau dalam fiksi kan bebas ya, lebih nggak terlalu terikat dibanding non fiksi. Itu tawonku di Taiko ini. Cuma ada di sebentar. Di beberapa buku fiksi yang lain ada yang awalnya itu kalimat pertamanya sangat menarik. Mungkin kalau kalian pernah baca novel Albert Camus yang judulnya Orang Asing, kalimat pembukanya itu ada yang pernah baca nggak? Ada yang pernah dengar? Kendrick pernah. Gimana kalimat pertamanya? Oh, yang buku itunya nggak pernah. Buku yang lain pernah ya. Kalimat pembuka novel Orang Asing ini kalimat pertamanya menarik. Hari ini ibuku meninggal. Itu menarik sebenarnya. Maksudnya dia kalimat pertamanya nggak baca basi. Saya baru bangun misalnya gitu. Umum banget kan? Hari ini ibuku meninggal. Nggak setiap hari kan orang ibunya meninggal ya. Iya, ini menarik. Bisa disebut menarik karena jarang, unik. Kalau yang umum kayak saya tidur. Umum mah orang biasa aja tidur, nggak spesial ya. Ada juga kalimat menarik itu kayak novel-novelnya Eka Kurniawan, mungkin kalau ada yang pernah baca. Langsung di awal itu nyebutin tentang kematian orang yang, atau kebangkitan orang yang udah mati. Atau awalnya tentang pembunuhan. Pokoknya kalimatnya menarik deh. Itu kalimat ketika kita bahas tadi kesannya biasa karena kita yang baru dari awal aja. Tapi ketika kita udah belajar lebih lanjut, kalimat itu ternyata bermacam-macam. Ada kalimat yang menarik, tidak menarik, yang biasa, luar biasa. Coba kalimat-kalimat yang tadi teman-teman udah tulis, menurut teman-teman ada yang luar biasa nggak? Kenapa nggak? Ada. Ada nggak? Ada yang nggak? Ada yang luar biasa nggak? Jujur tapi ada yang luar biasa nggak? Luar biasa tuh dalam arti, wah ini nggak pernah saya dengar nih gitu, unik nih dan benar secara struktur gitu. Ada nggak? Secara umum ini ya, umum lah ya biasa. Gak apa-apa nggak salah. Nah itu kita bisa pelajari dalam menulis kalimat sebenarnya. Nah masih ada waktu ya. Selanjutnya setelah menulis kalimat ini 5 kalimat tadi udah, kita akan belajar cara menulis kalimat yang menarik. Coba bisa tolong dibalikin. Kita akan belajar kalimat yang menarik. Gimana cara bikin kalimat yang menarik itu? Kayak saya makan. Makan tuh sebenarnya bisa jadi hal menarik. Kayak misalnya apa? Dari kata saya makan tapi jadi sesuatu yang menarik. Memicu perhatian. Misalnya gimana? Makan mobil bawaan. Bawaan.
Misalnya nih ya, yang tingkat ekstrimnya, jangan saya deh. Misalnya dia makan kecoa dengan begitu semangat. Menarik nggak ini? Makan kecoa, coba saya makan kecoa. Itu salah satu. Udah nerima kertasnya belum? Masing-masing. Dibagikan coba. Itu tuh yang. Udah megang kertas masing-masing? Sekarang kita waktu bikin kalimat yang menarik. Enggak kalimat kayak tadi kan biasa ya, masih awal. Kurang lebih udah paham lah ya, kalimat itu kayak gimana ya. Hidup bagaikan air mengalir itu kalimat, enggak apa-apa. Tapi kita awali dari yang sederhana dulu, air mengalir. Ya, enggak apa-apa. Siapa namanya tadi? Yuna. Apa bagus. Selanjutnya kita bikin kalimat yang menarik. Ada yang udah tahu caranya atau gimana? Kurang lebih tadi udah sempat saya bocorin ya. Bikin sesuatu yang jarang terjadi, istimewa. Coba jangan tulis dulu deh, sebut. Siapa yang mau berani coba bikin kalimat yang menarik? Siapa? Angkat tangan. Hari ini Rehan pergi. Rifan. Coba, gimana? Terjadi suara ledakan. Suara ledakan menarik. Menarik, Pak. Kenapa menarik? Karena orang jarang lagi makan terus ada suara ledakan. Ledakan kan macam-macam. Iya, ledakan bom. Nah, misalnya ada kalimat apa tadi? Terjadi sebuah ledakan. Itu kalimat. Kenapa kita sebut kalimat? Pengungkapan. Ya. Secara struktur itu terjadi secara ledakan, ya kalimat. Tapi mungkin untuk lebih sederhana ya, kita dengan pakai struktur tadi SPOK. Coba kalau pakai SPOK dengan kata ledakan atau meledak misalnya, apa kita bisa jadi menarik kayak gimana misalnya? Saya makan di restoran saat terjadi ledakan. Menarik nggak itu? Enggak, ketika kalian baca itu menarik nggak? Keren. Misal kalian baca, saya makan di restoran saat terjadi ledakan, menarik nggak? Misal kalian baca itu, baca suatu buku, ada kalimat kayak gitu. Mau nerusin bacaan nggak? Enggak kan udah. Enggak, tapi serius. Gimana? Kira-kira menarik nggak menurut kalian? Penasaran. Iya, Rifan penasaran karena kamu yang bikin. Enggak, saya baca apa sih, Pak? Iya, penasaran. Rifan penasaran. Yang lain penasaran nggak kayak ada kalimat kayak gitu? Enggak, kurang biasa. Enggak, biasa. Bisa. Kenapa apa yang bikin nggak kalian nganggep biasa? Karena itu jarang kan? Kenapa? Dia makan. Kurang logis gitu. Kurang logis ya? Ledakan Oh iya bener ya? Iya, Iya, kurang logis, benar sih. Betul, siapa namanya? kurang tepat. Nama kamu siapa tadi? Igor. Igor. Menarik tuh. Kurang logis. Itu dia salah satu yang harus kita perhatikan. Ketika bikin kalimat harus logis. Secanggih apapun kalimat itu kalau nggak logis, kurang menarik ya? Nggak apa-apa, nggak logisnya tuh misalnya aneh. Anehnya itu aneh yang masih bisa masuk akal, kayak misalnya gini deh. Anak kecil itu apa? Anak kecil itu minum air got ketika saya lewat di suatu jalan. Menarik nggak? Masuk akal nggak? Masuk akal. Karena anak kecil itu bisa aja minum air got. Tapi serius menarik nggak itu? Anak kecil itu minum air got ketika saya lewat di jalan apalah, misalnya jalan Yudhistira gitu. Menarik nggak? Nah, sebenarnya menarik ini sih relatif ya. Relatif, menarik ini relatif. Tapi kita sebutlah yang tadi itu menarik karena udah memenuhi dua kriteria. Pertama, jarang terjadi. Kedua, masuk akal, logis tadi. Dan ketiga ini, ada satu yang tips supaya bikin kalimat menarik. Adanya daya kejut. Daya kejut itu maksudnya gak terduga, kok bisa gitu. Kok bisa? Iya, kok heran, kok ada gitu. Sama itu, tadi 3 syaratnya kalimat menarik. Kalau dia mau nulis silakan. Pertama, jarang terjadi, kemudian logis, dan ada daya kejut. Bikin kita terkejut lah gitu. Makanya ketika saya makan saat terjadi ledakan, ini sebenarnya udah memenuhi satu tadi, jarang terjadi, jangan. Tapi logis dan daya kejutnya ini yang agak kurang ya. Tapi udah lumayan. Ada lagi coba yang bisa bikin kalimat menarik contohnya. Mana? Hari ini Rehan memilih untuk pergi dari rumah. Menarik. Yang mana menarik? Menarik, soalnya kan dia nggak tahu apa pembaca ini nggak tahu kenapa pergi dari rumahnya. Udah terpenuhi 3 unsur itu, jarang terjadi. Apa tadi? Logis sama Udah. daya kejut. Jarang terjadi emang. Nggak terjadi karena hari ini doang misalnya. Ya enggak kan dia setiap hari juga pergi dari rumah ya enggak? Ya, Bang. Memilih untuk pergi dari rumah. Kabur dari rumah. Nah, kalau kabur pakai kata kabur itu mungkin lebih spesial. Walaupun kabur mungkin nggak jarang-jarang amat lah ya. Kecuali kaburnya gini.
Rehan kabur dari rumah dengan meloncat dari lantai 2 rumahnya. Nah, ini ada daya kejutnya. Lantai 2 itu bisa daya kejut. Menarik kan? Kalimat ternyata nggak sesepele yang kita bayangkan. Ya, kalau kita punya ilmunya. Menarik. Ada yang bisa bikin lagi contohnya coba? Apa? Bikin aja. Coba Juna. Hah? Dia terbangun di dalam debu. Dia terbangun Di dalam debu. dalam debu. Di dalam debu. Jarang terjadi. Iya. Iya, jarang terjadi. Tapi logis nggak? Kurang logis. Jadi sebenarnya dia tuh ini. Coba tujuannya mau bicara tentang apa sebenarnya itu? Sebenarnya bangun, sebenarnya sekeliling itu ada apa terbakar gitu. Oh, terbakar. Mungkin kalimatnya bisa kayak gini. Bisa gini misalnya. Gimana ya? Taruh mikir dulu. Dia terbangun dalam abu. Mungkin kalau cerita, ini mungkin nggak menarik banget, tapi kalau dalam cerita mungkin menyebutannya gini. Ketika saya terbangun pada siang yang panas itu, sekeliling saya semuanya berwarna hitam atau kelabu. Itu nggak menarik sih, cuma memenuhi kesan puitis katakanlah, kesan bercerita dan lebih dipahami pembaca. Tapi nggak apa-apa. Menarik. Selanjutnya coba ada yang bikin contoh kalimat menarik nggak? Pandu dikeluarkan dari sekolah. Menarik ya? Menarik. Menarik sekali. Oh, itu menarik sebenarnya, menarik. Serius menarik bagi kalian, karena kan saya nggak tahu Pandu ini gimana. Tapi menarik karena kalau untuk konteks kita, pertama misalnya Pandu ini terkenal anak baik-baik, ya kan? Jadi kita terkejut tuh, tiba-tiba dikeluarin gitu ya. Ya, itu bisa. Cuma nggak logis. Ya nggak, anak baik kan? Itu bisa. Nah, ada yang mau bikin lagi nggak? Coba, siapa namanya? Zili. Dewi, gimana? Sebulan sebelum terjadinya kecelakaan. Sebulan sebelum terjadi kecelakaan, itu kalimat apa? Sebulan sebelum terjadi kecelakaan ada apa? Keluarga itu terlihat sangat bahagia. Itu bisa kalimat, cuma menarik nggak itu? Kurang ya? Mungkin karena 3 unsur itu ada yang nggak terpenuhi. Nah, sekarang waktunya kita coba siapin alat tulisnya. Kita bikin kalimat yang menarik dengan 3 syarat itu. Jarang terjadi, logis, dan ada daya kejut. Luaskan imajinasi kalian, jangan membatasi batas yang diketahui aja. Out of the box mikirnya lah ya. Kayak makan itu bisa jadi daya kejut. Misalnya gini. Apa misalnya? Coba misalnya gimana? Kayaknya lo terlalu banyak yang berseliwer. Apa bisa? Bisa gini. Terlalu ekstrim. Iya, terlalu ekstrim ya. Misalnya teksnya apa ya? Misalnya gini, yang kayak tadi sih sebenarnya bisa kita susunnya dari itu. Objeknya kita buat yang aneh kayak minum. Yang umum kan minum air putih, susu. Biar aneh aja. Ergot atau apalah, comberan atau apa misalnya yang aneh tuh. Apa? Wipo. Bunuh diri dong ya. Pokoknya yang aneh, objeknya ganti aneh. Catat coba, objeknya ganti yang jarang. Pikiran kita harus off the box. Membaca buku umum. Yang unik apa misalnya? Membaca tulisan di bokong truk misalnya. Itu nggak unik-unik amat sih, tapi jarang kan? Itu. Objeknya kita ganti jadi sesuatu yang jarang. 2, logis. 3, ada daya kejut. Gimana cara biar ada daya kejut? Untuk menciptakan kalimat yang daya kejut, kita harus melihat. Kalau ini kira-kira sering digunakan, bukan sering sih ya. Bisa memantik perhatian orang nggak sih gitu? Kalau misalnya kayak ada orang teriak tolong, kira-kira yang bikin kita perhatian itu kata tolongnya atau teriakannya? Iya. Teriakannya ya? Orangnya. Nah itu karena dalam suara, kata verba. Tapi kalau dalam tulisan, gimana cara menarik kan susah. Nggak bisa kita dalam tulisan itu teriak, nggak bisa kan tulisan teriak itu tolong. Biasa aja kita pas baca tulisan. Cara menariknya apa? Pakai tanda seru kalau di umum kan. Tolong. Itu cara menarik tulisan dan perkataan itu beda. Nah itu udah dicatat. Sekarang bikin 1 aja. Masing-masing 1 kalimat yang menurut kalian menarik dengan memenuhi 3 kriteria itu. Coba dimulai dari sekarang. Silakan. Nggak apa-apa, itu bagus. 100 juga apa? 1 itu minimal. Yang paling menarik, 2 yang paling menarik bakal dapat reward nanti dari Pak Dimas ya.
Coba silakan makanya. Gak apa-apa, agak lama gak apa-apa. Yang menurut kalian paling menarik, misalnya kalian koreksi lagi gitu. Yakin? Coba koreksi lagi. Oh yakin? Luar biasa. Jangan ketawa dulu. Nggak jadi menarik nanti. Pasti normal. 100. Pakai nama. Oke, nama tulis. Oke, kertas tadi aja. Luar biasa ya. Tapi yang kalimat-kalimat positif aja lah. Kalau misalnya ada yang negatif itu pakai orang ketiga siapa gitu, Fulan atau Harus masuk akal. iya sesuai. Bisa pakai majas. Majas nanti kita pelajari lebih lanjut. Yang dasar-dasar aja dulu deh kita dari awal. Juna ini puitis banget ya. Puitis dan pintar masak ya. Udah semua ya? Udah, coba kita bahas bareng-bareng. Nanti dipilih, bukan dipilih maksudnya. Nanti kalian sendiri yang menilai. Yang menarik itu mana, yang enggak mana. Kita mulai dari Igor. Yang mana nih? Yang balik. Gini, Igor nulis kalimat yang menurut dia menarik kayak gini. Seorang anak kecil tersesat ketika mendaki gunung. Seorang anak kecil tersesat ketika mendaki gunung. Memenuhi unsur menarik tadi nggak? Jarang nggak ini? Jarang. Sering. Seorang anak kecil tersesat ketika mendaki gunung. Jarang nggak? Jarang. Tapi logis nggak? Logis. Logis. Menurut kalian logis? Sepakat logis? Enggak. Kenapa? Ngapain anak kecil naik gunung? Ngapain anak kecil naik gunung? Ya, soalnya kan menarik, jarang. Menurut Pandu mah logis, tapi secara umum bilang logis ya. Logis. Terus ada daya kejutnya nggak? Maksudnya daya kejut tuh? Itu bikin penasaran nggak? Oh ya gimana tuh terusnya gitu? Enggak. Gini. Menurut kalian aja. Menurut kalian ini udah logis, jarang terjadi tapi nggak punya daya kejut. Tersesat daya kejut menurut Igor. Daya kejut. Tersesat mengejutkan gitu. Kan di gunung, orang kalau di gunung tersesat aja. Anak kecil juga masalahnya. Yang tersesat itu anak kecil. Tersesat itu anak kecil. Seorang anak kecil tersesat ketika mendaki gunung. Misalnya kita kasih red ya. Saya kasih red, nggak apa-apa. Jangan deh. Kita ini aja langsung bahas. Seorang anak kecil tersesat ketika mendaki gunung. Yang paling kurang dari 3 unsur itu apa menurut kalian? Daya kejut. Gimana caranya biar supaya ada daya kejutnya? Ketika seorang anak kecil tersesat ketika mendaki gunung, biar ada daya kejutnya gimana? Hilang berhari-hari. Hilang Nggak mengejutkan hilang. Kan tersesat. Kita fokus ke tersesatnya. Ketika mendaki gunung. Lenyap. Apa yang harus ditambahkan? Maksudnya keterangan apa deh yang harus ditambahkan? Penyebabnya atau waktunya atau apanya? Tersesat di malam hari. Berhari-hari. Tersesat berhari-hari. Seorang kecil tersesat berhari-hari ketika mendaki gunung. Enggak, pertama ini kita tahu dari mana dia tersesat. Berarti kita nemuin orang ini atau gimana? Posisi si pembaca. Saran gitu, biar kita mencari apa dia tersesat itu. Namanya tersesat itu. Ini sebenarnya seorang anak kecil tersesat ketika mendaki gunung bisa kita buat lebih ringkas dan mengejutkan dengan misalnya mempertahankan apa nih? Yang kita fokusnya ke mana nih? Mendaki gunungnya atau tersesat kira-kira? Tersesatnya. Lebih menarik mana? Tersesat mendaki gunung? Tersesat. Kalau tersesat kita hapus mendaki gunungnya. Kenapa? Kalau kita pertahankan dua-duanya, kalimatnya jadi nggak efektif, terlalu panjang, ya nggak? Seorang anak kecil tersesat. Seorang anak kecil tersesat tapi nggak jarang dong. Anak kecil tersesat biasa aja, ya nggak sih? Iya. Ya sih. Berarti tersesatnya harus ganti. Apa yang suatu hal yang anak kecil tapi jarang dengan anak kecil? Hilang. Diculik hilang. Ya.
ditemukan. Diculik Pak. Gimana coba kalian pikirkan. Dicari ya sakit. Tapi kita fokus nanti aja, kalau kita bahas satu kayaknya agak panjang. Kita fokus tadi kurangnya di daya kejut ya. Punya siapa tadi? Vigor. Selanjutnya punya Zili. Ahsan ya. Enggak, tokohnya Ahsan maksudnya. Bukan Ahsan tahu ya. Ahsan menabrak pengendara motor dalam keadaan mabuk. Mengejutkan nggak? Jarang nggak? Banyak ya. Orang menabrak pengendara motor dalam keadaan mabuk banyak. Jadi berarti kurang memenuhi persyaratan. Kita skip. Kita lanjut punya Faris. Faris yang mana Faris? Faris Alwan. Bulan menutupi matahari siang ini. Lagi terjadi apa berarti ini? Gerhana. Jarang. Iya benar jarang. Iya benar jarang. Logis. Tapi mengejutkan nggak? Enggak. Berarti dari kejutnya kurang ya. Kurang. Nanti kita cari yang lengkap. Ada nggak kira-kira ini? 3 ini belum kita temukan. Sekarang punya novel. Ini terlindas depannya. Punya novel gini nih bunyinya. Terlindas si tua bangka oleh Raja Darat. Ntar dulu, ini belum kita artikan Raja Darat apa. Terlindas si tua bangka oleh Raja Darat. Ini kalimat apa enggak sih? Maksudnya apa? Paham gak sih? Majas. Enggak, tapi sebelum majas-majasnya deh. Paham gak ini kalimat yang dimaksud apa? Terlindas si tua bangka oleh Raja Darat. Secara sekilas gitu, kita nggak mikir. Bukan Raja Daratnya. Kalimat secara lengkapnya ini kira-kira gampang atau enak dipahami nggak sih? Nggak. Berarti ini sebagai kalimat belum cukup ya. Mungkin lebih menariknya kalau subjek ini kita depanin. Misalnya Raja Darat. Raja Darat itu melindas si tua bangka. Lebih ini kan? Lebih apa? Lebih hidup kalimatnya. Ketimbang terlindas si tua bangka oleh Raja Darat. Kita ganti misalnya Raja Darat melindas si tua bangka. Substansinya sama. Raja Darat melintas si tua bangka. Semuanya ngerti nggak yang dimaksud Raja Darat ini apa? Yang dimaksud Raja Darat ini siapa? Donald Trump gitu? Kan beda-beda orang-orangnya. Coba Raja Darat. Truk bisa ya? Kereta tank gitu ya? Jadi unsur jarangnya ini relatif. Masih belum memenuhi. Kemudian unsur logisnya juga kurang masuk, kurang. Lanjut, ini punya siapa? Hakim. Ini. Dia memegang nasibku gitu. Iya. Dia memegang nasibku saat ini. Ngerti nggak kita? Yang masalah? Enggak, kita skip. Kalau yang nggak ngerti berarti dia belum. Nggak apa-apa. Cuma dia belum memenuhi unsur kalimat. Dan karena belum memenuhi, kita jadi susah bahas ya nggak? Kita bahas yang udah terpenuhi unsur kalimat aja. Idris. Ia mengajak ruh-ruh hidup dengan teriakannya. Apa ini? Ia mengajak ruh-ruh hidup dengan teriakannya. Ada yang ngerti nggak maksudnya? Dia mengajak ruh-ruh hidup dengan teriakannya. Gimana maksudnya Pak? Oh nggak setan maksudnya. Oke, tapi kemudahan untuk dipahaminya kira-kira mudah atau sulit? Sulit. Kita skip, oke kita skip aja ya. Skip. Bapak. Selanjutnya siapa ini? Oh, Yuna. Dia berjalan bersama api di tubuhnya. Ya gitu? Dia berjalan keluar gitu. Dia berjalan bersama api di tubuhnya. Ada yang paham? Ini cerita gimana? Dia berjalan bersama api di tubuhnya. Sebenarnya tadi kayak dia mengajak ruh-ruh hidup, dia berjalan bersama api, benar ketika itu dalam penulisan puisi. Tapi ketika dalam penulisan secara umum, ada baiknya kita mematuhi aturan awal dulu. Nanti ketika kita udah memahaminya banget, bisa kita ganti otak-atik. Dia berjalan bersama api kayak, dia berjalan bersama udara kayak, dia berjalan bersama oksigen atau apa lah, bebas. Itu nanti setelah kita udah memahami awal-awalnya. Pandu, Perang Dunia terjadi kembali. Tom Cruise terjatuh dari puncak Burj Khalifa, maksudnya itu? Ini film ini ya? Film apa? Kan belum film Pak. Film itu. Puncak Pak, puncak. Itu ada filmnya itu. Ya itu.
Itu jarang sebenarnya, tapi karena udah difilmin jadi kita anggapnya mainstream ya. Kita skip kalau gitu. Coba, cepat. M. Rizky. Dapatkan cashback, bener nih? Dapatkan cashback 20% atau periode 20 bulan. Menarik banget. Menarik nih. Kalimat terbaik sejauh ini ya. Kita tandai. Menarik. Sekarang Muhammad Hanif. Ini ya. Yang mana sih? Bawah ya. Para siswa terlindas kereta saat sedang makan. Menarik. Jarang. Logis. Taruh. Hanif yang mana? Taruh, kita tanya, kita klarifikasi. Dia ngeliatnya di mana? Siapa tahu beneran ada. Para siswa terlindas kereta saat sedang makan. Jarang ya? Logis. Menurut Hanif logis. Logis. Kenapa logis? Logisnya karena banyak orang yang juga lagi makan gitu ceritanya, terus ada kereta lewat tapi nggak kedengeran. Kan Logis. Dari kejut udah pas lah, ada kejutnya. Tinggal logisnya mungkin ya. Mungkin logis. Ada yang berpendapat gak logis? Kenapa nggak logis? Kenapa makan di rel kereta? Iya, kenapa makan sih? Kayak nggak ada tempat lain aja. Enggak, Pak. Gak logis. Berarti kalimat paling bagus tetap tadi ya, dapatkan cashback itu ya. Luar biasa. Rifan ini nulisnya menggunakan helm di bajai. Ada yang ngerti maksudnya Pak? Menggunakan helm di bajai? Enggak ada gunanya. Enggak, ini kalimat atau bukan? Menggunakan helm di bajai emang kalimat? Enggak, kalimat bukan? Kalimat. Kok kalimat? Emang ada subjeknya? Nah, sebenarnya ini bisa jadi kalimat asal tapi subjek apa aja. Mau kelinci menggunakan helm, kayak apa aja subjek apa? Biar unik, bisa kita gunakan misalnya, Iwan tadi ya. Subjek yang aneh-aneh lah. Katakanlah misalnya tupai itu menggunakan helm di dalam bajai. Walaupun logisnya masih kita pertanyakan, tapi jadi kalimat ya. Jadi terus siapa ini? Sonda. Ini sebenarnya nggak bagus diucapkan ini. Saya terkena corona, itu parah banget. Dia kayaknya ini dia. Tapi ini kalimat ya, kalimat. Jarang. Mengejutkan. Logis juga. Tapi jangan lain gitu ya. Saya mendapat harta karun 1 triliun misalnya gitu. Itu lebih tapi berarti udah memenuhi 3 unsur tadi ya. Ada kejut, kemudian jarang dan logis. Lumayan. Siapa ini? Ozan. Musuh di depannya, jurang di belakangnya, karena putus asa ia pun melompat. Panjangan pasrah. Kayak cerita ya. Menarik nggak? Coba saya bacain ulang. Musuh di depannya, jurang di belakangnya, karena putus asa ia pun melompat. Melompat mana ya nggak? Melompat ke depan gitu. Musuh. Berarti unsur yang kurang apa? Logis. Harus tambahin melompatnya itu kemana? Ia pun melompat ke mana gitu. Melompat ke jurang. Ya berarti tampak melompat ke belakangnya tuh ya. Sudah mana? Ya kurang lebih gitu. Skip. Dua lagi. Terakhir ya. 2 terakhir maksudnya. Edric. Belakangan ini orang-orang makin gila, hampir saja mereka membunuh Tuhannya sendiri. Apa yang maksud membunuh Tuhannya sendiri itu gimana maksudnya? Jadi kondisi masyarakat waktu itu udah hancur parah ya, nggak ada norma dan nilai. Jadi mereka tuh kayak secara tidak langsung mematikan ajaran dari Tuhan yang Kayak ajaran Nyeste gitu ya. ya. Berat. Tapi gimana menurut kalian tuh? Sesuai kalimat menarik nggak? Oke, terakhir. Ya, benar-benar terakhir sekarang. Dre, Kans Ahmad. Dipanggilnya siapa? Dre, mana Dre? Dre. Yang mana ini? Waduh, ini kalimatnya luar biasa. Nggak tega saya. Jangan. Ganti kalimat, ganti kata. Ya apa? Tapi kita bahas saja. Dalam lingkup pelajaran, apa aja yang bisa dibahas sebenarnya. Nggak ada yang tabu dan saru dan sebagainya. Fulan terbukti gay. Enggak. Enggak serius. Kita lagi belajar kalimat, nggak belajar gimana gay atau segala macam. Secara kalimat jarang nggak ini? Orang yang gay jarang. Tapi kalau kita tiba di
ada suatu kota di Amerika yang isinya gaya semua, kalimatnya jadi menarik nggak? Tidak. Enggak, karena biasa ya sana ya. Jarang sini emang relatif sih, dan menarik emang relatif. Dia kejutnya. Ada juga ya. Mengejutkan kalau dia kita kenal baik-baik, kalau dia lingkungannya relatif semua berarti ya. Enggak dia mutlak mengejutkan, mutlak menarik dan mutlak logis ya. Ya. Selesai. Sekarang kita atau gini nih, yang mana yang paling kalian ingat dari deretan kalimat tadi? Cashback. Punya siapa itu? Rizky. Wah, Rizky. Pemenang pertama Rizky nyata luar biasa. Dapatkan cashback 20% untuk periode 20-21 Februari. Mengejutkan. Jarang dan logis. Sering. Oh, sering berarti gimana nih? Berarti gimana nih? Bikin jarang Sebenarnya bisa jadi jarang kalau gini, kan gini tulisannya gini. Dapatkan cashback 20% untuk periode 20-21 Februari. Bisa jadi jarang kalau dapatkan cashback untuk periode 30-31 Februari. Jarang, tapi enggak logis. Jadi gimana, menang apa enggak jadi ini? Menang. Ada akhir ya sebenarnya. Semuanya itu, semua yang kalian buat itu sebenarnya Enggak menang. menarik. Kenapa? Seenggaknya menarik bagi kalian sendiri, ya nggak sih? Iya nggak sih? Iya. Tapi bagi kalian sendiri udah menarik, iya. Menarik. Berarti udah menarik kalimat atau yang kita pelajari lah ya. Dalam kata lain kita udah sukses mengaplikasikan yang kita pelajari. Soal apakah itu diterima pembaca itu nanti karena kita belajar. Nah, mengenai siapa menang ya. Kalau penilaian subjektif saya sendiri, siapa ya? Sebenarnya pemenangnya itu yang berani mengeksplorasi. Kayak si tadi siapa yang lompat jurang siapa? Fauzan ya? Fauzan sama ini, sama Hanif mana? Hanif. Ini, dua menangnya ini. Ya nggak apa-apa, kalian juga menang sih, cuma yang memantik perhatian saya sih relatif, subjektif juga. Tapi secara umum udah menarik semua. Udah menarik setengahnya menurut kalian lah ya. Karena menurut orang lain relatif, nggak semuanya nggak menarik. Muhammad Hanif ini paling menarik sebenarnya. Walaupun kurang logis, tapi menarik. Setengahnya dia sudah berpikir out of the box lah ya. Nggak semua orang kepikiran kan kalau nyata ada orang yang lagi makan terlindas kereta. Nyata ada gitu. Kalau mau dibuat logis mungkin ini para siswanya tiba-tiba dia lagi lapar banget gitu ya. Terus ada rel kereta langsung makan itu lapar banget ya. Lagi makan. Nah, sebenarnya kalau kita usahakan untuk logis apapun bisa jadi logis sebenarnya. Itu Hanif tadi. Hanif dan Fauzan. Fauzan kenapa disebut menarik? Dia berani lagi-lagi bereksplorasi. Maksudnya dia out of the box lah ya, nggak mainstream, makan minum gitu-gitu aja. Dia nyebutnya musuh depannya, jurang di belakangnya. Karena putus asa, ia pun melompat. Ada keinginan untuk bikin cerita di sini, ya nggak? Dan keinginan untuk bercerita itu bisa bikin suatu tulisan menarik. Makanya kalau kita pengen nulis itu, ada keinginan kita untuk cerita sesuatu gitu, nggak asal nulis aja lah. Kayak tadi Hanif mungkin mau cerita beneran dia, jangan-jangan mau cerita tentang orang siswa terlindas juga, bisa jadi. Dan itu patut kita hargai, keinginan untuk bercerita itu. Jadi itu teman-teman yang semoga menikmati pelajaran kita hari ini atau obrolan kita hari ini. Mungkin sebelum saya menutupnya ada yang mau nanya sesuatu atau nyampein sesuatu nggak? Pengen apa aja bebas, ada nggak? Boleh nanya bebas gitu. Ya coba apa? Udah bikin karya apa? Di dalam ini aja tadi, kan nggak penting. Penting dong. Oh, penting. Ayo apa tadi? Menyampaikan kakak. Oh saya. Oh ya belum tahu ya, belum tahu ya. Kakak Erwin kan udah melalui beberapa tahap Ya terus. dalam literasi, Ya terus. sudah sampai keriting. Nah dari Tanya, keriting itu tanya. sudah menghasilkan apa? Pertama mungkin untuk menjawab pertanyaan dari Yasfir soal 6 itu saya sendiri mungkin baru sampai tahap awal lah ya, masih baca-baca aja belum tentu ngerti. Nah, bener seriusan. Nih. Beneran seriusan nih. Kalau saya baca buku matematika itu, baca doang saya ngerti. Ya, bener kan? Serius sama kayak kalian deh. Enggak, tapi serius. Serius secara umum
kita ini sebenarnya memang masih dalam tahap awal remembering itu. Nah, soal tadi Yasfir nanya nggak? Serius nggak? Yes. Serius nanya? Serius. Nah, soal karya. Mungkin nggak terlalu penting untuk kalian. Tapi kalau kalian pengen nulis, bisa tipsnya itu. Karena kebetulan saya udah menulis beberapa tulisan. Banyak lah, cari aja di internet nama. Ada yang tahu nama saya nggak sih? Ada yang tahu nama saya nggak sih? Erwin. Siapa nama saya? Erwin siapa? Erwin Setia, Erwin Hadi. Ya kurang lebih nama saya itu. Ini dong. Setiap malam Jumat dong ya? Ya nama saya Erwin Setia. Kalau mau baca tulisan ada, klik aja nama itulah pokoknya. Insya Allah keluar. Tapi nggak terlalu penting-penting amat sih, kalian lebih penting baca tulisan-tulisan di sini. Lebih berfaedah itu. Tapi intinya bukan itu. Intinya kesimpulan atau pokok dari obrolan kita hari ini adalah bisa mungkin deh mumpung kalian masih SMA nih yang nggak terlalu sibuk. Kalau nanti kalian udah kuliah itu mungkin banyak tugas, boro-boro baca buku, bernafas aja kayak susah gitu. Wah, saking ini tugas gitu. Nah, sekarang nih kalian sibukin baca buku nggak usah banyak-banyak lah, 1 halaman, berapa halaman nggak apa-apa. Enak kan? Siapa coba yang suka baca buku sini? Coba. Siapa namanya? Terlalu banyak baca buku kayaknya. Lanjutin, gak apa-apa, lanjutin. Jadi yang udah punya kebiasaan baca buku pertahanin. Yang belum, cobalah. Mau ngapain coba dari siswa kalau nggak baca gitu ya? Mau main game? Nggak menarik lah. Maksudnya nggak menarik tuh, semua orang juga main game ya. Baca buku kan jarang. Kita harus lakukan sesuatu yang tadi itu sebenarnya. Yang menarik itu. Jarang, logis, dan mengejutkan. Itu. Intinya kita harus melakukan itu. Sesuatu yang jarang tapi positif ya, bukan jarang yang aneh-aneh. Jangan wajar apa jangan. Itu jangan. Kita harus melakukan sesuatu itu. Jarang, logis, dan daya kejut. Ya, intinya, ini ada berapa orang? 16 orang ya? Sebelumnya, Pak Dimas ngasih taunya gimana? Ngasih tahu kegiatannya itu gimana? Atau siapa sih ngasih tahu? Di kelas tuh? Atau di mana sih? Dia sih ngasih tahu gimana Pak Dimas? Mau kalian gimana kira-kira? Apa sih yang kalian inginkan gitu? Ingin ketahui atau ingin dalami atau ingin kuasai? Kira-kira apa? Yang kalian butuhkan deh. Misalkan ada kesulitan belajar tuh dalam hal apa misalnya? Bagaimana untuk memulai suatu karya? Jangan karya dulu, itu belakangan. Keriting itu kan paling atas tadi kita ya. Apa? Kebutuhan. Nalar bahasa. Itu kebutuhan Yudis. Yang lain coba. Ada nggak sih yang merasa ada kesulitan di pelajaran? Apa kesulitannya itu, Pak? Memahami bahasa. Bahasa itu maksudnya bahasa asing. Penyampaian dalam buku. Terus apa lagi? Yang kaitannya dengan buku atau apa aja? Cara memahami. Rizky loh. Cara tetap enjoy pas membaca buku. Cara tetap enjoy pas membaca buku. Menarik. Menurut kalian kalau kita nanti suatu saat membahas 3 poin itu, apa tadi? Nalar bahasa, memahami bahasa kurang lebih, sama gimana sih supaya baca buku yang menarik? Bakal masih pada hadir lagi nggak untuk menyimak itu kira-kira? Kira-kira? Kemungkinannya gimana? Nggak, saya sih tergantung kalian. Kalau kalian menarik, kita bisa membawa ini ke lebih serius dan nih ini idealnya nih ya. Kita bisa nanti selanjutnya ini bisa kayak bisa bikin buku bareng misalnya. Setiap dia bikin cerita. Menarik nggak kira-kira? Menarik ya? Seenggaknya bikin orang tua senang ya. Wah ini lulus dari MP bisa nulis buku misalnya gitu. Menarik ya? Jadi insya Allah kalau kalian tertarik, kita akan di tanggal merah minggu depan tuh jadwalnya ini juga ya? Wiser itu ya? Nggak tanggal merah kan minggu depan ya? Enggak. Nah minggu depan kalau kalian nih, saya minta ke kalian aja deh, apa yang harus kita pelajari dengan enjoy dulu deh. Cara membaca buku yang enjoy misalnya atau gimana? Atau cara menulisnya tadi? Lebih menarik apa menurut kalian? Pelajaran membaca atau pelajaran menulis? Baca. Tapi menulis tertarik juga nggak? Soalnya kalau misalnya kalian nggak tertarik menulisnya, kita fokusin ke membaca aja. Tapi kalau dua-duanya menarik, kita kayak tadi, setengah-setengah. Dua-duanya menarik ya? Oke. Nah. Ya itu mungkin sekian aja. Semoga bermanfaat ya. Kalau nggak bermanfaat ya ambil aja lah manfaatnya. Yang buruk-buruk buang. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian. Kita tutup
majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Muhammad Hanif sama Fauzan ya. Ingat kalau ketemu orang gua. Oke teman-teman, Olan ya. Oke teman-teman, alhamdulillah nih ilmunya kita udah dapatkan dari Kak Erwin ya. Apa aja boleh lah, asal jangan bu. Oke, insya Allah nanti misalkan kalau itu kita bakal ketemu lagi sama Kak Erwin ya. Ya insya Allah kalau kalian masih. Nah, gini. Oke teman-teman, tadi kan kata Kak Erwin siapa yang menang? Hanif sama Fauzan. Oke, boleh maju dulu. Nah, maju Hanif dan Fauzan. Ada sesuatu nih. Ayo maju dulu. Ayo maju. Kan ibaratnya kan teman-teman udah berusaha berpikir iya. gitu ya. Ada apresiasi untuk yang terbaik gitu. Ada 2 orang pemenang nih kira-kira. Dan alhamdulillah kita dari sekolah ada hadiah 2 pemenang. Luar biasa, minggu nulis. Oke, ini siapa? Fauzan sama Sani. Oke Kak, boleh foto dulu Kak? Ya, sini. Boleh kakaknya di tengah aja. Oh ya. Ini. Sini udah. Voucher LRC. Ini dong, tunjukkan. Cashback 20. Kok senyum gitu loh? Ini. Omnya mendapat kan? Oke. Ya, 1, 2, 3. Ya, selamat. Kita foto rame-rame dulu Kak ya? Ayo boleh. Oke, kita foto dulu bareng-bareng.